Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini Mbok Jar tepat di tanggal 17 Agustus 2020. Mbok Jar ingin berbagi kisah tentang tanaman-tanaman Mbok Jar, dan alhamdulillah di pekarangan Mbok Jar ini ada sebatang pohon jeruk Bali atau jeruk pamelo. Tapi ini bukan secangkokan, saudara-saudara, ini tumbuh dari biji. Lebatnya batangnya udah tinggi segitu, tapi buahnya kemarin banyak. Namun ini tinggal satu doang yang belum dipanen. Ini ada bunga kenanga. Biasanya orang Jawa atau orang desa memanfaatkannya untuk nyekar atau berziarah ke kubur. Dan ini Mbok Jar ada pohon jambu air, namun ini enggak, barusan berbunga dan ada buahnya cuma satu. Dan di sebelah sini di teras, dekat teras rumah ini ada pohon jambu ungu atau biasa orang menyebut jambu Australia. Dan ternyata buahnya juga cuma satu, itu yang masa. Ada sih banyak kecil-kecil, namun yang mateng itu cuma satu buah. Kenapa ya Mbok Jar tanaman buahnya cuma satu-satu? Nggak tahu, itu mungkin rezekinya kali, barusan sedikit, atau mungkin ini lagi musim kemarau. Biasanya kalau musim hujan buahnya ini lebat, walaupun batangnya cuma segini, buahnya lebat banget, udah 10 atau bahkan 15 butir. Tapi kali ini Mbok Jar baru akan memanen cuma satu buah. Saksikan Mbok Jar memanen buah di depan rumah atau di belakang rumah yang luasnya cuma sejengkal istilahnya ya. Nah, ini Mbok Jar mengambil penggala yang cukup panjang, dan ini ada sabitnya. Biasanya kalau manfaatnya sabit ini untuk membersih kebun, misalnya daun-daun pisang yang udah kering itu diambil sama sabit ini. Dan yang bagian sini ini untuk menjolok buah, misalnya mengambil pepaya atau mengambil jambu air atau mengambil jambu Australia, dan untuk mengambil jambu jeruk Bali agar tidak rusak. Semoga ini tidak jatuh di espes ya. Kalau jatuh di espes nanti kacau. Kan biasanya kalau udah masak nanti gampang lepas. Semoga bisa ya. Mbok Nah, berhasil kan buahnya dipanen, dan ternyata cukup lumayan segini. Semoga udah pepaya isinya. Nanti biasanya kalau udah tua itu isinya akan warna kuning ke oranye atau pink, merah muda begitu ya. Ini ditaruh sini dulu, kita ambil buah jambunya yang cuma satu biji. Sebenarnya ada buah belimbing juga, tapi ini buahnya kayak gini, dimakan lalat. Nah, ini tanaman belimbingnya, tapi dimakan lalat, biasanya nggak bisa dimakan. Nah, dimakan ulat ya, ini nggak bisa dimakan, dibuang aja. Ini buahnya cuma satu, bagus banget. Bersiap mengambil jambu Australianya. Semoga udah matang, dan biasanya kalau udah matang itu diambilnya gampang sekali. Nah udah lepas kan, gampang. Ini hasil kebun di depan rumah Mbok Jar ya. Nah, buahnya begini. Kalau matang ciri-cirinya itu berkilau atau mengkilap ya. Ini enak banget. Ini Mbok Jar untuk membelahnya. Nah, ini pohon pepaya yang tinggi kemarin, yang Mbok Jar kemarin udah ceritakan ya. Jarang bisa ngambil soalnya tinggi banget. Ini di bawahnya ada tempat sampah, dan ini kebetulan barusan dibakar biar nggak menumpuk.
Ini Mbak Jar ngambilnya dari sini, dari sebelah sini. Semoga bisa ya. Berhasil kan buah pepayanya, tapi ini bukan jenis pepaya California yang biasa dijual di pasar buah ya. Ini pepaya sayur, jadi buahnya kurang bagus kayak gini, tapi nggak apa-apalah, lumayan daripada beli ya, karena nggak terlalu manis. Biasanya Mbak Jar mensiasatinya dengan dibikin rujak atau dibikin es buah. Nah, ini tadi hasil kebun dari Mbak Jar. Ada sebuah jambu Australia atau jambu ungu, ada sebuah jeruk Bali, ada sebuah pepaya, namun ini jenis pepaya sayur kalau orang tadi bilang, karena ini bukan pepaya buah atau bukan pepaya jenis Thailand atau bukan pepaya California yang biasa dijual di pasar-pasar. Ini jenis pepaya yang biasanya kalau masih muda dibikin sayur bening. Nah, lumayan kan udah mateng. Dan ini sebuah jambu biji, cuman sebuah. Aduh. Nah, ini Mbak Jar mau mereview apa jambunya ini ya. Ini kalau dibelah begini, bismillahirrahmanirrahim. Daging buahnya kalau masak dari pohon tuh cantik banget. Nah, daging buahnya kayak gini. Ini kaya manfaat, kaya vitamin deh. Kalau Mbak Jar bilang ini bisa bermanfaat bagi orang yang menderita anemia, karena ini bisa menambah trombosit, katanya begitu. Dan Mbak Jar ya meyakininya sih ya, karena ini warnanya ungu, jadi biasanya buah-buahan yang berwarna merah atau ungu itu bagus untuk menambah trombosit darah. Mbak Jar lepasin dulu ya. Ini jambu jeruk balinya, semoga udah tua ya, tapi kalau misalnya ini masih muda ya nggak apa-apa sih, karena kasihan cuman sebutir di pohon, nggak ada temennya, kasihan ya, sendirian kesepian mungkin. Kalau di pohon sendirian, ini diambillah Mbak Jar aja ya, buat, karena ini yang lain ini udah diambil Mbak Jar kemarin. Ada 5 buah kayaknya ya, waktu anak Mbak Jar kesini, dan waktu ibu Mbak Jar main kesini dibawain buat oleh-oleh ke desa sana. Ini semoga udah matang ya. Kalau matang itu warnanya merah banget dan rasanya manis sekali. Nah, ini cara ngambilnya begini, karena Mbak Jar nggak mahir membuka kulitnya. Nah, ini buka pelan-pelan ya. Ini malah kena pisau deh ya. Nah, dibuka pelan-pelan. Maaf ya pemirsa, karena Mbak Jar nggak mahir banget deh kalau ngupas buah kayak gini. Kalau misalnya ngupas nanas atau ngupas nangka itu Mbak Jar malah bisa, tapi kalau ngupas jeruk, karena buah jeruknya Mbak Jar itu barusan berbuah sekali, jadi Mbak Jar belum bisa benar. Susah ya, ternyata lebih mudah kalau motong pisang deh kayaknya. Aduh, susah banget. Padahal kalau motong pisang yang beratnya kayak apa, Mbak Jar malah bisa lancar. Ini susah banget deh, perjuangan banget mau makan buah jeruk. Nah, ciri-ciri buah jeruk yang udah tua itu di tengahnya kayak gini berlobang. Ini menandakan buahnya udah tua. Nah, bisa buat ngintip si kameramen. Nanti
belah ya. Setelah dibelah hasilnya kayak gini. Bagus kan? Berarti ini tandanya udah tua banget. Walaupun kecil nggak apa-apa ya, lumayan dari hasil kebun sendiri daripada beli. Ini bisa diiris-iris kayak gini biar nanti, karena ini cuma satu buah, biar merata. Nah, biar merata ya, untuk anak-anak kecil nanti dikasih anak-anak. Aja ya. Nah, ini pepayanya. Kalau pepayanya Mbok Jar itu kayak gini, kalau buah pepaya itu bisa mengobati penyakit kanker, terutama getahnya. Getah pepaya yang kayak gini, kalau dikupas ini kan ada getahnya nih. Nah, ini kalau Mbok Jar biasanya buah pepaya yang baru dipetik itu dicuci. Setelah dicuci bersih lalu dikupas kayak gini. Kayak gini kan masih ada getahnya ya. Namun kalau misalnya enggak untuk obat, biasanya kan habis dikupas ini dicuci biar getahnya hilang, karena tidak semua orang tahan dengan getah pepaya karena bisa bikin gatal-gatal di area mulut. Tapi kalau Mbok Jar karena udah terbiasa, asal ini tadi buah dalam keadaan bersih, datangkan tangan sebelum mengupas juga dalam keadaan bersih, ini kalau Mbok Jar langsung dimakan. Dan Mbok Jar nggak pernah, maksudnya lebih suka makan buah pepaya yang masih mengkal kayak gini, karena ini bisa anti kanker atau anti tumor. Ini yang getah-getahnya kayak ini adalah obat. Mbok Jar meyakini itu, dan emang waktu Mbok Jar menderita penyakit tumor di payudara itu, makanya Mbok Jar asupan buahnya juga kayak gini, pepaya yang masih mengkal kayak gini, jangan yang sudah matang, karena kalau yang sudah matang kadar gulanya itu terlalu banyak, dan orang yang menderita tumor atau menderita kanker itu sebisa mungkin menghindari asupan gula yang terlalu banyak, karena kalau kadar gula yang terlalu tinggi itu bisa memicu pertumbuhan kanker atau tumor semakin ganas. Makanya bagi penderita tumor atau kanker jenis apapun, maupun kanker payudara, kanker paru-paru, kanker serviks atau kanker apapun, kalau sebisa mungkin mengkonsumsi pepaya yang masih mengkal, yang kadar gulanya belum terlalu banyak dan masih ada getahnya. Nah, Mbok Jar meyakininya itu, dan alhamdulillah berhasil. Waktu yang mengobati tumor payudara itu berhasil, dan nggak ada keluhan sama sekali sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ini Mbok Jar kan masih berjuang lagi nih mengobati nodul tiroid. Siapa tahu dengan mengonsumsi pepaya mengkal gini nanti nodulnya bisa hilang. Nah, walaupun lambat ya, lain sama kalau misalnya diobati dengan cara operasi. Itu kalau obat dengan herbal ataupun terapi dengan makanan itu memang agak sedikit lambat, tapi kan nggak ada efek sampingnya ya. Selain itu juga masih bisa beraktivitas seperti biasa. Lain kalau misalnya operasi, kalau operasi kan harus beristirahat total, dan juga harus dilanjutkan dengan kemoterapi yang terus menerus sampai tuntas. Misalnya kemonya nggak tuntas itu malah berbahaya. Nah, makanya Mbok Jar memilih pengobatan yang alternatif saja gitu. Dan kenapa Mbok Jar walaupun kebunnya sempit, Mbok Jar suka menanam segala macam tanaman, tumbuhan, sayur, buah-buahan atau apapun untuk memanfaatkan lahan sempit tersebut. Lumayan kan, bisa buat tambah-tambah asupan gizi keluarga, dan gratis, nggak bayar, lagi pula ini alami. Kalau misalnya di kebun atau yang diproduksi lebih besar itu biasanya kan dipupuk, disemprot dengan pupuk kimia, dengan bahan kimia, dengan obat-obatan pestisida. Tapi kalau dari kebun sendiri ini kan alami ya. Mbok Jar terbiasa
menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos dari sampah-sampah tanaman yang sudah membusuk. Demikian tadi pengalaman Mbok Jar berbagi kisah. Seandainya saudara-saudara atau sahabat-sahabat Mbok Jar di luar sana yang punya lahan sempit ataupun syukur-syukur kalau lahan luas dimanfaatkanlah daripada mubazir ya lahannya. Ini udah selesai Mbok Jar ngupasnya dan disisihkan kulit-kulitnya di tempat sampah. Ini lumayan nanti buat kalau misalnya udah membusuk bisa buat dimanfaatkan buat pupuk. Jadi dari alam kembali ke alam. Nanti dibuka setelah ini. Mbok Jar mau cuci tangan dulu ya, sambil ini membuang ini. Karena ini tadi mau dikasih anak-anak, ini udah dicuci bersih dan mau Mbok Jar potong kecil-kecil biar gampang anak-anak untuk memakannya. Potong-potong kecil kayak gini. Jadi deh sepiring pepaya mengkal, dan ini Mbok Jar mau belah juga kalau misalnya bisa dimakan. Kalau nggak bisa, oh ternyata nggak bisa dimakan guys, ini ternyata nggak bisa dimakan dan Mbok Jar buang aja ya. Jambunya yang bisa dimakan ini. Nah ini begini kan kecil-kecil, nanti biar merata karena ini cuma satu ya, dan anak-anak kayaknya banyak deh. Nanti biasanya anak les atau anak yang lagi main. Nah ini buah yang dari kebun Mbok Jar dan nanti dipersilakan anak-anak memakannya. Nah mari anak-anak silakan dimakan. Ini are gimana rasanya, enak? Nah rasanya gimana, enak enggak? Enak, seneng, suka. Mari mana yang ini, adik makan yang ini, bukan yang ini ya. Oh yang ini adik makan. Oh enggak dek, dimakan. Wih milih dewe, adik milih dewe. Tak kupasin ya, Mbok Jar kupasin yang ini ya. Nah, ini. Enggak mau adiknya. Ini mangga dimakan. Milih sing kaya. Iya milih sengki. Enggak. Sing kaya. Makan. Kameramennya makan enggak? Enak deh. Sabure. Sabure. Iya enak banget, ini kok malah dieker-eker gitu video yo. Dimakan. Adiknya lahap deh pokoknya, asupan gizi dari kebun. Mbok Jar juga makan dong ya. Ini rasanya enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, bener-bener manis. Enak banget. Makan bersama anak-anak kecil kayak enak banget deh pokoknya. Makan deh, makan. Ini adiknya dikasih gini aja ya. Makan. Nggak mau. Lahap banget. Jambu. Buang jambu. Mangga, yang mau mangga. Mangga yang mau. Tetangga sebelah nggak mau jambu. Adik-adik ini dimakan ya, silahkan dihabisin, nggak apa-apa. Kalau masih dibawa pulang, ya. Iya. Bentarnya kalau masih dibawa pulang ya. Nah. Ini namanya siapa? Dila. Ini namanya Dek Dila. Ini Dila. Nah, lucu-lucu ya mereka. Ini anaknya tetangga sebelah Mbok Jar. Tetangga depan rumah, cantik-cantik banget. Padahal mereka dulunya itu bayi prematur yang beratnya cuma 1,4 kilogram dan yang satu cuma 1,7 kilogram. Dan sekarang jadi bayi-bayi yang kalau jatuh loh ya. Nah. Nah demikian tadi keseruan Mbok Jar mengambil buah dari pekarangan rumah dan dimakan bareng-bareng bersama anak-anak. Seru dong ya. Jadi
takbiran yang keren di siang hari ini. Selamat HUT kemerdekaan RI yang ke-75 merdeka. Subscribe. Jangan lupa subscribe di IG. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu.